Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Tono Rahmat. Dan pada video kali ini saya ingin memperkenalkan tentang gitar ya. Meskipun saya tidak ahli dalam bermain gitar ya, tetapi sedikit bahan yang bisa saya pahami atau hal-hal yang saya pahami bisa saya share ke teman-teman semua ya. Nah, pada sesi kali ini saya akan memperkenalkan tentang gitar, khususnya gitar yang bisa digunakan untuk belajar dan untuk mengajar ya. Baik mengajar di sekolah maupun mengajar di tempat-tempat lain seperti kursus, sanggar, atau belajar privat atau untuk belajar sendiri secara otodidak ya. Dan biasanya belajar gitar ini banyak diminati oleh remaja ya. Kenapa? Karena gitar dianggap sebagai alat musik gaul ya. Kenapa gaul? Karena sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk bersosialisasi gitu ya dengan teman, dengan siapapun ya. Karena banyak kelebihan pada alat musik gitar ini. Dia bisa untuk mengiringi ya, misalnya dengan akor gini. Begitu ya. Atau dengan melodi. Gitu ya. Atau dengan ritmik sekalipun. Jadi misalnya ritmik saya bisa begini kan. Ya, atau dengan ketukan. Ya, banyak kelebihan-kelebihan yang bisa dieksplor ya pada alat musik gitar ini. Namun sebelum jauh kita melangkah, saya ingin memperkenalkan awal sekali tentang gitar ya. Gitar yang kita kenal sekarang ini, yang bentuknya seperti ini, itu sebetulnya sudah dirancang beberapa tahun yang lalu ya. Pernah dibuat oleh seorang pengrajin gitar namanya Antonio Torres ya. Antonio Torres. Dia membuat gitar khusus untuk kebutuhan atau keperluan seorang komposer gitar yang bernama Francisco Tárrega. Ya, mungkin bagi teman-teman yang tahu tentang Francisco Tárrega bisa sharing ya. Dan Francisco Tárrega ini memang seorang komposer gitar, khususnya gitar-gitar karya-karya gitar untuk klasik ya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan dengan gitar buatan atau rancangan Antonio Torres. Yang ada di pegangan saya ini adalah gitar rancangan Antonio Torres ya. Rancangan Antonio Torres. Dan gitar yang kita sering lihat seperti ini itu seringkali dinamakan gitar klasik. Padahal sebetulnya istilah klasik atau gitar klasik itu tidak berlaku, kata klasiknya tidak ada. Hanya disebut sebagai gitar saja ya. Karena kata klasik itu nanti membingungkan ya, membingungkan. Kalau gitar klasik itu bisa pengertiannya adalah gitar yang dibuat puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu, maka disebut gitar klasik ya, atau gitar tua ya. Gitar klasik bisa juga bermakna gitar yang antik ya, seperti mobil klasik itu mobil antik ya. Tapi ini kan dibuatnya bisa saat ini juga dan bisa di masa-masa mendatang ya. Jadi kata klasik ini nanti membingungkan untuk yang hal pertama tadi. Kata gitar klasik juga bisa bermakna gitar untuk permainan klasik. Padahal
gitar ini tidak selalu untuk permainan klasik. Dia bisa untuk mengiringi, ya. Gitu ya, untuk mengiringi. Jadi tidak selalu gitar ini dikhususkan untuk gitar karya-karya klasik, gitu ya. Jadi pengertian-pengertian ini bisa diluruskan kembali, ya. Istilah klasik pada gitar itu tidak semata-mata untuk kepentingan bermain karya-karya klasik, ya, tapi bisa untuk apapun. Ya. Dan ini banyak sekali ditemukan istilah-istilah ini pada beberapa literatur. Makanya saya ingin meluruskan bahwa tidak perlu menyebutkan gitar dengan tambahan klasik, ya, tapi cukup dengan gitar saja. Memang ada beberapa bentuk gitar yang beraneka ragam, ya. Jadi ada gitar yang dawainya atau senar ini, ya, kita sebut senar. Dalam bahasa Belanda namanya senar. Ini dari nilon, ya, ini seperti yang saya miliki ini, atau dari steel. Steel itu sejenis baja, ya, bukan kawat, ya, tapi baja. Steel, ya. Ada lagi yang pakai tambahan pick up, ya. Ini bisa untuk dihubungkan dengan sound system, ya. Dan ini perkembangannya, ya. Ini ada tempat baterai, kemudian ada pengaturan, ya, ada pengaturan kualitas bunyinya dan sebagainya. Ada yang tanpa equipment ini, ya, polos saja. Itu juga bagian dari variasi gitar. Kemudian ada gitar yang khusus untuk grup band, ya. Itu namanya gitar elektrik, ya, gitar elektrik. Kalau yang ini pakai equipment semi, katakanlah semi elektrik. Kalau yang khusus untuk permainan untuk di grup-grup band itu dikatakan gitar elektrik. Terus ada lagi gitar folk, ya. Mungkin istilah folk juga perlu ditinjau kembali, ya. Jadi gitar folk itu katakanlah gitar untuk lagu-lagu gaul, gitu ya, namanya gitar folk. Nah, macam-macam istilah, tetapi kita sebut semuanya adalah gitar. Karena sumber bunyinya dari dawai pertama, dengan bentuk seperti ini kita sebut sebagai gitar, kemudian dimainkan dengan dua tangan, ya, jari tangan kiri dan jari tangan kanan, ya. Itu adalah satu hal yang perlu sebagai identitas tentang gitar. Nah, gitar ini memiliki beberapa bagian-bagian, ya. Bagian yang pertama adalah bagian kepala atau head, ya. Head ini ada tuning pegs, ya. Tuning pegs ini untuk menyetem ketinggian dari dawai, ya, ketinggian dari dawai, atau untuk merendahkan, ya, nada yang ada di dawai, ya. Kemudian perhatikan, untuk gitar yang model begini, yang tipe seperti ini, itu bentuk kepala gitarnya ada postur, ya, postur atau bagan yang berbeda dengan gitar seperti gitar elektrik, ya, berbeda. Dia ada berlubang gitu, ya. Di sini ada untuk tempat melilitkan dawai, ya, tempat untuk melilitkan dawai. Kemudian di bawah dari head ini kita sebut sebagai nut, ya, nut, atau untuk memposisikan dawai sehingga dawai ini bisa punya jarak yang teratur, tertentu, ya. Maka dibutuhkan adanya nut. Ya, ini namanya nut. Tulisannya NUT, ya, nut. Kemudian
yang besar, yang panjang ini adalah neck, ya, neck atau leher, ya, leher gitar. Di depannya ini kita punya atau ada fingerboard, ya, tempat untuk bagaimana jari-jari tangan kiri ini bisa digunakan untuk menetapkan nada-nada, ya. Fingerboard, finger itu jari, board itu papan, jadi papan jari, ya. Kemudian ada ruas-ruasnya, ya, ada ruas-ruasnya. Nah, untuk pemula bagi yang belajar sebaiknya menggunakan gitar jenis ini, ya, jenis ini. Kenapa? Karena neck-nya, lehernya itu lebar, lebih lebar. Jadi jari tidak kusut, ya, tidak belibet, ya, atau menyentuh senar-senar lain. Padahal kita inginkan hanya satu senar saja yang ditekan jarinya oleh jari, ya, satu nada. Tapi kalau kita menggunakan leher yang lebih kecil seperti gitar yang menggunakan dawai steel, ya, kawat atau baja, ini kadang-kadang suka menyentuh pada dawai lain kalau kita menekan dengan jari kita, ya. Dan juga kalau kita pakai dawai yang kawat gitu, ya, atau baja yang lazimnya kita sebut, ini biasanya mudah membuat kita frustasi. Kenapa? Karena baru belajar sudah sakit jari-jari kita, ya, karena pakai baja tadi, pakai steel, ya, senarnya terbuat dari steel. Tapi yang ini terbuat dari nilon, jadi lebih nyaman, ya. Kalau jari menekan dawai ini akan lebih nyaman. Artinya kita tidak merasa kesakitan gitu, ya. Ini bagi pemula, ya. Kemudian setelah neck ini dan kemudian papan boardnya dan ukuran neck-nya yang lebar ini akan membantu untuk lebih nyaman dalam berlatih. Kadang-kadang kita bisa berlatih 1 jam, 1,5 jam gitu. Hanya jangan terlalu lama, ya, berlatih gitar karena nanti bisa terkilir, ya. Terkilir itu apa? Otot-otot jari kita itu bisa bermasalah nantinya kalau terlalu lama berlatih. Paling lama sebetulnya saya rekomendasikan 1 jam, itu pun dengan istirahat, ya. Jadi 1/2 jam boleh, terus menerus berlatih. Kemudian kita coba jeda 5 menit atau 10 menit, kemudian kita boleh berlatih lagi. Nanti di dalam video yang lain, saya akan berikan bagaimana berlatih gitar dengan baik, ya. Belajar gitar dengan baik, sehingga kita tidak terganggu otot-otot jari kita atau saraf-saraf jari kita itu menjadi bermasalah, ya. Nah, selain neck ini yang ukurannya panjang dan lebar, juga ada yang namanya body, ya, body. Ini ada body. Bentuknya seperti angka 8, ya. Sekarang memang sudah berkembang banyak bentuk yang berbeda-beda. Itu tujuannya hanya untuk visual saja, artistik, ya, artistik yang secara visual. Tapi belum tentu kualitas atau bunyinya itu sebaik seperti yang bentuknya seperti angka 8 ini, gitu, ya. Kemudian di body ini kita melihat adanya sound hole atau lubang nada atau lubang bunyi, sound hole, ya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk agar suara yang tersimpan di dalam body ini bisa keluar, ya. Nah, kemudian di depan ini ada satu lagi yang namanya bridge, ya. Bridge itu jembatan. Ini bridge ini tujuannya untuk menyimpul, ya, sampai tempat simpulan dari rentangan dawai mulai dari
tuning pitch-nya sampai ke pada bodinya. Dan punya fungsi dia. Bridge ini punya fungsi. Fungsinya adalah untuk merambatkan getaran bunyi dari senar. Jadi ini senar bergetar kalau dipetik, maka senar ini dirambatkan utamanya ke bridge ini untuk disebarkan ke seluruh bodi gitar sehingga suaranya jadi terdengar. Gitu ya, jadi terdengar. Nah, yang perlu diperhatikan dalam melihara gitar ini adalah bagian soundboard-nya, ini keseluruhan yang ada di depan. Ini tidak boleh pecah ya, tidak boleh bermasalah gitu ya. Retak sedikit biasanya akan mengubah suara. Ya, ada keretakan sedikit mengubah. Maka penyimpanannya nanti perlu diperhatikan. Nah, sekarang ada dawai. Ya. Dawainya ada 6. Ya. 6 dawai ini mulai dari penyebutannya dari yang paling bawah. Ini dawai 1 atau dawai pertama. Ya, dawai pertama. Kemudian ini adalah dawai kedua. Ya, kemudian ini adalah dawai ketiga. Lanjut dawai 4, dawai 5, dan dawai 6. Jadi dawai yang paling atas itu dawai 6, bunyinya lebih rendah ya, atau paling rendah gitu ya. Dan dawai ini terbuat dari nilon. Yang saya miliki ini terbuat dari nilon ya, bukan dari baja atau dari kawat. Kenapa? Karena dengan tadi kalau kita belajar gitar itu lebih nyaman ya, jari-jari kita tidak cedera atau sakit ya. Maka ini yang direkomendasikan untuk bagaimana kita memahami gitar pada video kali ini. Kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya. Salam.